Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati aparat lingkungan setempat, Bapak Kepala Dusun, cuman lupa namanya siapa? Pak Mariono yang gagah. Yang saya hormati Bapak Kaum, Pak Tumino nggih. Namanya keren sangat. Niku namanya nama zaman biyen ya, Pak. Asmane yo katrok ya. Mudah-mudahan Pak Kaum diparingi sehat lan panjang umur. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Gatot Subianto. Sudah Gatot Subianto ya, Bu? Gabungan Gatot Nurmantio lan Prabowo Subianto. Karena digabung maka nggak jadi jenderal. Tapi beliau adalah Panglima Jenderal Gerakan Sedekah 1000 Natar Lampung Selatan. Dan panglima semua, Panglima Banaspati dan lain sebagainya. Selanjutnya yang saya hormati, hadir juga bersama kita aparat dari Desa Urung Raya, Pak Sodri ya, Kadus Dusun sekian di sana. Yang saya hormati komunitas Gerakan Sedekah 1000 Sehari lingkungan Natar Lampung Selatan, Banaspati Pancasila, Baitul Mal Asyifa Rulung Sakti, calon desa itu ya Pak, calon desa paling bahagia se-Indonesia nantinya. Amin. Yang direkturnya Mas Andri ya, direkturnya ya. Luar biasa. Udah jadi direktur pokoknya. Selanjutnya yang saya hormati sahabat Pagar Nusa, sahabat-sahabat Banser, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya
jamaah tasyakur bedah rumah, khususnya Ibu Nur Aini beserta 3 putra putri beliau yang mendapatkan rezeki dari Allah lewat malaikat Mikail, wasilah kita semua di program bedah rumah gerakan serbu. Ini ceritanya Bu Eni rondo ya Bu ya. Kayaknya Bu Eni banyak yang ngesir nantinya. Subhanallah. Enggak usah Bu, jangan percaya rayuan laki-laki. Laki-laki itu hidung belang mata keranjang semua, kecuali saya. Kalau saya enggak, sama Ustadz Gatot ya enggak juga lah. Jangan percaya, sekali lagi, laki-laki itu banyak modusnya. Gila penggi. Ini laki-laki banyak modusnya. Dan ingat para laki-laki, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Kayak ceramah sama remaja ya. Ya karena kasihan Bu Eni, cintanya disakiti. Merana dia. Kalau ditinggal Rabi sama Bang Toyib soalnya. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan lah Bu Eni dikasih sabar, dikasih kekuatan, putranya dan putrinya berbakti semuanya, dan bisa membanggakan orang tuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, gerakan sedekah 1000 sehari atau gerakan serbu ini tidak mewakili kelompok manapun, juga bukan program pemerintah. Jadi kalau yang di sini kebagian di tempat lain tidak, ya nggak usah ngambek. Kalau program pemerintah yang mesti merata, karena ini komunitas yang mana yang dapat rezeki. Gerakan serbu itu programnya ada 4. Pertama, program konsumtif, bantuan makan minum buat lansia, orang telantar yang tidak dinafkahi keluarganya, seperti di Candi Mas, namanya Mbah Suwarti, umurnya 98 tahun, kena penyakit liver, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, tapi nggak diurus sama anak-anaknya. Anak sekarang banyak yang tega Pak, seakan-akan ngebatin kapan mamaku mati. Repot ngurusnya. Kadang-kadang kambing lebih berharga daripada manusia. Coba panjenengan Pak hilang kambing di kandang. Bapak Ibu, kambing di kandangku hilang, bikin pengumuman nang masjid. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Sekampung Pak orang nyariin kambing. Yang menemukan silahkan diambil masing-masing. Tapi coba jenengan punya orang tua lansia. Bapak Ibu, mamaku hilang, sudah seminggu nggak pulang ke rumah. Bagi yang menemukan silahkan ambil mamaku. Emoh, siapa yang mau ngurus? Kambing lebih berharga daripada manusia pada akhirnya. Nah itu yang kita santuni. Kita kasih bantuan berobat, makan minum, dan banyak. Ada ribuan orang yang terlantar kayak gitu Pak. Bukan hanya di Lampung Selatan, apalagi Bandar Lampung. Ada Mbah Markum lumpuh berak kencing di celana, gak ada yang ngurus, tinggal di gardu ronda. Termasuk bantuan berobat kemarin yang di Rumah Raya, mau melahirkan BPJS nggak punya, tapi di bidan-bidan nggak sanggup karena resikonya adalah nyawa. Bawa ke rumah sakit Abdul Muluk, kita bayar pakai gerakan serbu. Itu konsumtif nomor 1. Yang kedua, produktif, modal usaha. Bagi yang masih gagah, kita kasih modal usaha.
Kemudian yang berikutnya kualitatif, apa itu? Beasiswa, biaya sekolah, biaya mondok, sampai biaya kuliah. Nih sebentar lagi Januari nih Pak, banyak pengeluaran kita di Gerakan Serbu. Bayarin orang duafa, anak yatim, orang yang tidak mampu untuk sekolah. Dan yang nomor 4 kuantitatif, apa itu? Bedah rumah, bedah sumur, bedah pondok pesantren. Bulan ini saja di sini bedah rumah, alhamdulillah swadaya. Jadi Gerakan Serbu tinggal supportnya. Kita kemarin habis keluar dana sekali di minggu kemarin 70 juta untuk bedah sumur di 2 pondok pesantren. Karena airnya nggak punya, santri mandi 2 hari sekali. Mandinya cuman 6 gayung. Jadi kulapnya nggak lepas Bu, dakinya nggak lepas. Berwuduk cuman 1 gayung. Alhamdulillah kita bedah sumurnya. Ini lagi penggalian, mudah-mudahan segera mendapatkan air. Allahumma amin. Jadi gerakan sedekah 1000 sehari dilanjutkan di lingkungan kita. Yuk kita bantu yang tidak mampu, gotong royong. Inilah konsep hidup masyarakat bahagia. Nah kita melakukan ini alasannya apa? Karena ingin mengamalkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan kepada saya hukman, hikmah, kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu Bapak Ibu orang yang mawas diri. Orang yang bijaksana itu berpikirnya bagaimana berbagi, bukan mengumpulkan untuk diri sendiri. Orang yang bijaksana itu kalau menang tidak centang perenang, kalah pun tidak jadi pecundang. Orang yang bijaksana itu mawas diri, tidak pernah menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan dirinya sendiri. Ini masih ngambang nih bahasanya, saya khususkan lagi. Orang bijak itu tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi cari salah dirinya sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah orang yang sibuk ngurus aib dirinya sendiri sampai dia lupa ngurusin aib orang lain. Jadi kita ingin menjadi manusia yang bijaksana, penuh hikmah. Jangan dikit-dikit menyalahkan orang. Kan sekarang kita ini sering cari kambing hitam. Saya sering baca itu di pinggir jalan, di pekarangan ditulis, yang buang sampah di sini babi. Kalau babi bisa membaca, babinya marah semua Pak. Kata babi, saya nggak pernah buang sampah di situ. Yang kencing di sini celeng. Kata celeng, nggak pernah saya kencing di situ. Manusia sering cari kambing hitam. Kadang-kadang kasihan, apa-apa dibabiin, apa-apa dicelengin. Ibu-ibu kemana keluar baju pakai baju serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, blush onnya pink. Begitu lewat depan suaminya pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Oh, mentang-mentang si celeng pink juga. Orang suka mencari kambing hitam. Itulah eleknya orang Indonesia Pak. Main bola kalah, yang disalahkan wasitnya. Itu Indonesia. Pemilu kalah, yang disalahkan KPU-nya. Selalu cari kambing hitam. Nah kita di sini tidak. Hukman itu jangan berpikir untuk saving, tapi berpikirlah untuk giving. Ini bahasa apa ini Bu ya? Ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti? Apa ya Pancasila mah? Jangan berpikir untuk saving, tapi berpikirlah untuk giving.
Jadi bukan nyimpen, bukan ngambil, tapi yang kita pikir adalah berbagi dengan sesama. Indonesia ini payah mau bahagia Bapak Ibu. Orang mikirnya bukan berbagi tapi maling. Maling uang rakyat. Makanya di Indonesia ini katanya banyak orang pinter tapi keminter. Pintere keblinger. Katanya pinter tapi ngakalin. Borok-borok mau bantu orang malah dia pikir dirinya sendiri. Nek zaman biyen kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo ing madya mangun kersa tutwuri handa yani sing ngentut mburi sing arep diarani keplesetan. Jadi nek zaman biyen Pak, Indonesia itu ringan sama dijinjing, berat sampai dipikul. Itu zaman biyen. Apalagi zaman kita menghadapi penjajahan, hidup bersama, mati pun bersama. Tapi kalau zaman sekarang menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, nengkrang teman sendiri. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, tut uring golek rai. Ada nggak kira-kira? Banyak. Yang dipikir numpuk bondo, ujung-ujungnya mangan konco, pada akhirnya golek raimu iku lho. Ma'asrul hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak begitu. Makanya Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah, beliau menyampaikan bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Itu Nigeria, Somalia. Ngomongnya dikit karena lapar. Orang lapar ngomong banyak ya lemes. Makanya saya ngomong jangan banyak-banyak lah, agak lapar soalnya. Guyon. Ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak kerja. Apa itu? Jepang, Korea. Makanya Jepang maju Pak, negaranya kecil seuprit tapi maju. Karena ngapa? Dikit ngomongnya, dikit bicaranya, tapi banyak kerjanya. Korea, negaranya cuma secuil di peta dunia, tapi dikit bicara, banyak bekerja. Yang nomor 3 ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini bangsa mana? Bukan. Oh, kakian cangkem ya. Kebanyakan bicara, banyak kerja. Cina. Makanya Cina itu negara besar, walaupun dia banyak cangkemnya, tapi kerjaannya banyak. Orang Cina bangun flyover semalam selesai, jembat layang. Bikin hotel bertingkat, 15 hari kelar. Karena mereka banyak bicara tapi banyak bekerja. Amerika banyak bicara, banyak bekerja. Mereka kuasai dunia. Nah, ada bangsa yang nomor 4. Banyak bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa mana? India, betul, bukan Indonesia. Orang India itu, coba ibu-ibu nonton film India, film yang durasinya paling panjang film India. Karena kakean cangkem. Terus itu step by step, dari satu titik ke titik lain kan pelan. Makanya Pak, orang yang kesenangan nonton film India lelet. Kerjanya pelan, loadingnya lama, betul. Makanya jangan keseringan nonton film India. Banyak bicara tapi sedikit bekerja. Nah, lantas Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4? Enggak 4-4-nya. Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Laporannya pakai semen 100 sak, nyatanya cuma 10 sak. Ini kerjaan proyek Indonesia. Karena kurang orang yang bijak di Indonesia ini. Nah, hari ini kita membuktikan hidup bukan cuma saving, hidup bukan cuma menabung, hidup bukan cuma memperkaya diri. Malam ini kita berbagi sampai Bu Eni punya rumah yang cukup layak. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki kita. Allahumma amin.
Doa yang kedua Nabi Ibrahim, wa alhiqni bisalihin, ikatkanlah saya ya Allah bersama tetangga-tetangga saya dan anak keturunan saya sebagai orang solih semua. Wasilahan Bapak Ibu ya, wasilahan kita punya serbu gerakan sedekah 1000 sehari, wasilah BMT Baitul Mal Asyifa, betul Asyifa ya, wasilah kita bedah rumah malam ini, mudah-mudahan kita masyarakat Pancasila, Rurung Raya dan Natar sekitarnya menjadi guyup dan rukun. Allahumma amin. Saling bantu satu sama lainnya, enggak tega kalau ngelihat tetangganya kesusahan. Ini yang disebut dengan berkumpul dengan orang-orang solih. Yang ketiga doa Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya buah tutur kata yang baik, kenangan bagi generasi di kemudian hari. Makanya Ustadz Gatot Subianto dan rekan-rekan Baitul Mal Asyifa dan gerakan serbu pasti dikenang. Kita semua ini Bapak Ibu kalau bisa jangan disanjung di dunia, karena membuat kita jadi jumawa. Kalau bisa kita sudah tidak ada, mungkin tulang dan daging kita sudah bercampur dengan tanah, tapi nama baik kita tetap disebut, jasa kita tetap dikenang. Jadi doa dan tutur kata yang baik di generasi di kemudian hari. Allahumma amin. Ibarat pepatah lama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan, tak ulang. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan janda dan hutang. Ada janda nggak di sini? Banyak, masya Allah. Ini proyek ini Pak. Menyantuni janda itu luar biasa pahalanya, termasuk anak yatimnya. Cuman saya sampaikan buat rondo-rondo ditinggal mati, wanita yang ditinggal mati suaminya dan gak kawin lagi masuk surga semua. Tapi jangan diracun lakinya ya Bu ya. Ini dengan racun lagi. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang begini. Jadi Banaspati, relawan pemekaran desa Rurung Sakti, nanti ngefeknya ke Pancasila dan sekitarnya, punya konsep menciptakan desa bahagia. Desa bahagia itu dimulai dari masyarakat yang bahagia. Saya tak berdiri ya, tolong dinaikkan rekamannya. Saya berdiri, tapi tak ambil singkat-singkat saja Pak, karena zaman corona ceramah nggak boleh kesuwen, apalagi jenengan ini nggak jaga jarak, terus nggak pakai masker. Saya sengaja nggak mau pakai masker karena kelamaan bau jigong. Saya khawatir keracunan jigong saya sendiri. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, 5 resep hidup bahagia dan menciptakan desa paling bahagia. Ini harus kita punya, karena bahagia itu nggak mesti nunggu kaya. Yang nomor 1, desa bahagia itu masyarakatnya mendapatkan ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah maka harus menjaga sholat. Tafarrugh li'ibadati, lapangkanlah waktu untuk menyembahku. Amla'u sadraka ghinan, maka aku janji kata Allah akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini hadis qudsi, menarik Bapak Ibu. Kata Allah, jaga sholat, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Allah nggak katakan jaga salat nanti rumahmu penuh dengan perabotan, tidak. Jaga salat nanti kupenuhi lemarimu dengan simpanan perhiasan, tidak. Tapi jaga salat nanti kupenuhi dadamu dengan kekayaan, karena kaya itu di sini. Laisal ghina an kathratil arad
bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Bu, suka perhiasan? Suka. Kodrat wanita suka perhiasan. Tapi orang kaya bukan karena ukuran perhiasan banyak. Apa orang kaya itu nek kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Gawat tasnya begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Subhanallah. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai siku? Wahai kondangan sambil berkipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring, kayak orang ketimpringan. Tidak. Jadi walakinnil ghina ghana nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin hati, dan tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya hati. Saya ambil perumpamaan begini sajalah. Ada orang kaya raya, rumahnya bertingkat, mobilnya saja 4, tapi sekali makan Bapak Ibu cuman tiwul segenggam. Makan nasi putih takut, minum kopi campur gula takut, minum teh manis takut, makan kebanyakan takut. Rumahnya mewah, full AC, bertingkat, mobil 4, bininya aja 4, tapi kena prostat, nggak kepake itu alat. Bapak Ibu rahimakumullah, orang kaya raya tapi makan cuman bisa segenggam, takut sama makanan. Di sebelahnya rumahnya geribik anyaman bambu, lantainya cuman dari tanah, tapi sekali makan 3 piring. 3 piring nih, udah makan 3 piring, sayurnya nangka disantan, lauknya ikan asin, sambelnya sambal terasi, lalapannya triple, pete, jengkol, jali. Habis makan 3 piring, buka baju ke depan, berkipas sambil ngudut Ji Samsu. Mantap tenan. Itu bahagia Pak. Mending hidup kayak gitu kalau nasib boleh ditukar. Saya ingin ngasih gambaran, kita kadang silau dengan punya orang. Yakinlah kaya yang sebenarnya kaya di hati kita, kaya di jiwa kita. Betapa banyak Bapak Ibu orang yang kaya hartanya tapi miskin hatinya, miskin kebahagiaannya. Maka kalau pengen benar bahagia, jaga sholat fardu 5 waktu. Karena kebahagiaan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Wong sholat juga nggak bikin capek kan Pak ya? Saya belum pernah ngeliat orang habis sholat ngap-ngapan. Napa mbah ngap-ngapan, capek biar sholat? Nggak ada. Kalau orang makan bakso 5 mangkok, keselak mati banyak. Kecapean habis makan banyak, kelenger Pak. Tapi kalau orang sholat kecapean nggak ada. Maka jaga sholat. Kampung kita bahagia, desa kita sejahtera, lingkungan kita bahagia, maka kita akan menjadi desa paling bahagia di dunia. Allahumma amin. 1 ya. Yang kedua, kalau pengen hidup bahagia, banyak-banyak syukur. Karena nerimo itu paling indah Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti dan pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Hidup paling bahagia, hidup bersyukur. Kita kadang begini, repot ngurusin nikmat orang, tapi kita lupa mensyukuri anugerah Allah kepada kita. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada selalu dirisaukan. Saya ini mewakili bapak-bapak ya Bu. Bapak-bapak ini kebahagiaan sebenarnya bukan punya rumah bagus, bukan punya mobil mewah, bukan punya sepeda kayak lagi ngetren di kota-kota. Tapi kebahagiaan bapak-bapak pada akhirnya ada pada istri yang bersyukur. Coba jenengan Pak hidup susah,
yang dipunya cuman sepeda, itulah gawaan ke ladang. Maaf ya ma, nopo pak, gara-gara kawin sama saya kamu melarat. Orang udah punya motor baru, kita cuman sepeda jengki, itu pun rantainya putus terus. Apa jawab istrinya? Enggak kok pak, aku enggak melarat, aku enggak susah, aku bangga punya laki kayak bapak. Suami pak diomongin kayak gitu ndrodok langsung brebes mili ya bu. Bener tama iya pak, walaupun kita susah, yang penting kita jujur. Anak-anak soleh dan soleha, bapak peras keringat banting tulang, capek kerja mama pijiti ya pak. Tambah brebes pak. Coba kalau jenengan kira-kira jawabannya begini, iya, sial saya dapat laki kayak kamu. Gara-gara kawin sama kamu melarat saya. Makanya bapak ibu pada akhirnya kan istri yang bersyukur. Saya selalu ngambil perumpamaan beginilah. Anak saya itu kalau saya berangkat minta mainan, begitu pulang kita kibulin kan, jangan yang mahal mainannya, karena besok dia minta lagi. Belikan yang murahan saja. Begitu bawa pulang ke rumah jingkrak. Makasih ya bi. Ketawa dia, senang gembira, ngucap terima kasih berkali-kali, cium tangan. Ada rasa bahagia pak ngelihat anak jingkrak. Wih ini rasanya jadi bapak, bahagia ngelihat anak senang. Coba bisa nggak bu panjenengan kalau bapak-bapak ngasih duit jingkrak begitu? Suwun nggih pak, langsung bu diambung pipi kanan kiri sama keningnya. Capek suami jadi kuli, capek suami di ladang, capek suami jadi kuli bangunan, bapak ibu hilang karena gembiranya istri. Coba wayai gajian monyong, Allahu Akbar. Apalagi dibanding-bandingin bapak ibu dengan penghasilan orang. Makanya pak, begitu juga Allah senang kalau melihat hambanya yang bersyukur. Syukur yang punya kita, itu milik kita. Capek bapak ibu kalau kita ini saingan dunia, capek. Kayak orang tinggal di perumahan itu, panas-panasan, tetangga beli coret semua, tetangga ganti pagar semua, tetangga beli TV LED semua. Ya capek hidup kayak gitu, saing-saingan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Apalagi ketemu bini tukang manasin, pak tonggone tuku mobil, bapak kapan panas? Pak tonggone ganti motor, bapak kapan? Saya suruh ya, pak tonggone ganti istri, bapak kapan? Saya suruh ya cepet diganti. Jadi syukuri yang punya kita. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan saingan dunia sudah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dijejalkan ke dalam kubur. Enggak selesai. Kita kaya, kata kita, banyak yang lebih kaya dari kita. Makanya kayak Pak Khairul Tanjung ya pak ya, subhanallah, Trans TV punya, Trans 7, Trans supermarket, di mana-mana ada. Biniknya cuman satu, masya Allah. Aturan jangan satu lah kalau sugi begitu tuh. Anaknya cuman 2, cewek semua. Saya cepat berhayal, coba saya yang jadi mantunya. Allahu Akbar. Cuman begitulah kita mandang pak. Kalau kita mandang ke atas, ketika kita mandang ke atas, ternyata lelah kita ngejar dunia, nggak bisa ngeburu mereka, karena semua sudah bagian. Tugas kita cuman ikhtiar, yang didapat di kita, yuk kita syukuri. Makanya pesan ibu saya ini kan begini bapak ibu, asmane Suparman, namun kan senes tiang Jawi. Ibu saya kan ogan bu, hang dihi jeme ugan. Ibu saya ngasih nasihat, halah kinai aban bejalan,
tundoi saja bayi keting. Waduh, bahasa Inggris ini. Jangan lihat awan yang berjalan, iya kesandung ya Pak, tapi lihat jempol kaki. Ingat asal amedihi sarena lah lamedihi sare, amedihi miskin lah lamedihi miskin. Tahu artinya enggak? Belum ya. Saya kasih tahu dulu ya. Kalau kita susah nak, kata ibu saya, sudah lama kita susah. Kalau kita miskin nak, memang dari dulu kita miskin. Kamu bukan anak gubernur, kamu bukan anak pengusaha, kamu bukan anak presiden. Jangan tumben jadi orang miskin. Jangan tumben jadi orang susah. Enggak usah silau dengan punya orang. Makanya itu pegangan saya Bapak Ibu. Wong saya memang anak petani kok. Wong lahir juga di bawah pohon kopi. Belum sempat ke dukun beranak udah brojol duluan. Makanya orang nanya lahirnya di mana, rumah sakit mana, ya nggak pakai rumah sakit. Bidannya ya nggak pakai bidan. Lahir tanggal berapa? Bingung Pak. Orang dulu mah nggak pakai akte kelahiran. Makanya ada mbah-mbah ditanya waktu daftar sekolah, Mbah putune lahirnya di mana? Di dukun. Bukan di dukun Mbah, maksudnya Pancasila atau di mana? Oh Pancasila. Allahu Akbar. Artinya Bapak Ibu memang kita orang susah. Jadi jangan silau sama punya orang. Lagi dikasih lebih, alhamdulillah. 2 ya, 3 sekarang. Kalau pengen bahagia, mari banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyak berbagi. Di Sumatera Utara ya Pak, ada desa yang ditetapkan desa paling bahagia sedunia internasional. Se-Indonesia maksud saya. Desa paling bahagia se-Indonesia. Saya lupa nama desanya, tapi rata-rata kayaknya orang Jawa itu Pak. Kayaknya orang Jawa. Mengapa dia dari desa paling bahagia? Masyarakatnya ke masjid semua. 1. Yang kedua, di sana ada Baitul Mal, kayak Baitul Mal Asyifa. Jadi di situ tidak ada satupun tetangga yang kelaparan. Enggak kebeli beras. Tiap hari Jumat masyarakat sekampung makan bersama. Allahu Akbar. Coba digagas Baitul Mal Asyifa ke depannya, ada agenda makan bersama sedesa. Tapi awas jangan kecolongan desa orang, nggak kebagian nanti nasinya. Sedesa Rurung Sakti, Rurung Laya atau Pancasila. Makan bersama hari Jumat, dapur umum. Selanjutnya Bapak Ibu, yang tidak mampu sekolahnya dibiayai bersama-sama sampai sarjana. Nggak mampu tapi cerdas, dibiayai sampai masuk fakultas kedokteran, sampai jadi dokter, pulang lagi ke sana. Makanya putranya Bu Eni sampai putus sekolah tuh, karena nggak bisa bayar sekolah kan. Nah itu jangan terjadi lagi. Makanya BBC London menyatakan desa paling bahagia se-Indonesia. Nggak ada yang nggak bisa sekolah, nggak ada yang putus sekolah, nggak ada yang nggak bisa bayar rumah sakit. Bagaimana caranya? Gotong royong. Caranya kita berbagi, yang sedikit-sedikit, 1000 kita kumpulkan, pakai celengan. Waduh sayang sekali Ustaz Gatot, saya lupa bawa celengan. Kaleng itu, ada celengan yang sudah kita bikin, masukin 1000, saling membantu satu sama lainnya. Mana qasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Karena begini Bapak Ibu, kita nggak bisa baik sendiri. Kita itu bisa mengerjakan kalau bersama-sama, saling tolong satu sama lain. Kemarin di Dusun 2 sempat saya ceritakan ya Pak, lakinya baik, bininya pelit, nggak jadi. Istrinya dermawan, lakinya pelit, nggak jadi. Ada nggak suami pelit? Yang mana? Yang mana? Tunjukin Bu yang mana orangnya. Jadi begitu suami mau mangkat Jumatan, mak, masukin duit infak ke baju koko bapak. Masukin nih duit. Laki mau mangkat Jumatan, begitu mau masuk masjid, nengok kotak amal, inget duit. Begitu dirogoh kantong, begitu dikeluarkan duitnya warnanya biru. Berapa itu? 50.000. Sang suami nggak jadi masuk masjid. Pulang ke rumah lagi.
Enggak masuk ke dalam, dari luar bengak-bengok. Mak! Apa sih pokok bengak-bengok? Tadi duitnya berapa? Ya 50.000. Ah, kebanyakan ini mah. Tuker-tuker. Pelit. Enggak jadi infaknya. Begitupun sebaliknya. Sedekah itu kan mengeluarkan 70 setan dari aliran darah, kata Nabi. Diceramahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Muridnya pulang ke rumah pamit saya mau ngambil makanan. Biar sedekah bisa mengeluarkan 70 setan, biar yang ngaji ini punya sedekah. Bisa makan sambil mendengarkan ceramah. Pulang ke rumah, sampai di rumah istrinya nggak setuju ngambil makanan. Ribut bantahan, suaminya ngotot. Begitu suami keluar bawa makanan sama istrinya, kaki suami digantungin. Suaminya ambruk, makanan tumpah, nggak jadi dibawa ke masjid. Sampai di masjid Imam Hasan Al-Basri tanya, mana kuenya? Mohon maaf Syekh, saya sudah mampu mengalahkan para setan. Ketika setannya kalah semua, mboe setan teko gantungin kaki saya. Ternyata emaknya setan lebih hebat dari setannya. Gak bisa Pak baik sendiri. Waman qudira alaihi rizquh, barang siapa yang merasa sempit rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, silahkan dia berinfak dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Maka orang bijak berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, maka itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Tak ulang lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Dengerin yang kaya-kaya ya. Yang nomor 4 sekarang, jaga silaturahim, tetanggaan. Kita ini kalau jaga silaturahim, man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi wa ayum sa'alahu fi atharihi. Barang siapa yang kepengen Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi umurnya, jaga silaturahim. Kayak zaman dulu loh Pak. Mudah-mudahan di Pancasila masih ya. Sore-sore tempat tetangga, ya tangganya ya peka lah, langsung bikin kopi. Ini masa iya orang namu kopi nggak dibikin, teh nggak disediakan, dasar pekok ya Pak ya. Bukannya peka malah pekok. Mbok ya keluar tehnya itu, ada pisang yang goreng pisang dulu kayak gitu. Itu kan budaya bahagia itu masyarakat. Kalau masih kayak gitu, orang namu ke rumah yang di dapur keluar, itu orang bahagia. Orang bahagia Pak. Jadi bahagia nggak nunggu kaya. Dermawan tuh nggak nunggu kaya. Kalau ibu saya ada tamu datang, lihat yang pertama dilihat tempat nasi. Kalau nggak ada nasi, langsung harus masak. Coba di kota Pak, kalau di Pancasila masih lah begitu. Coba di kota. Begini aja, orang kota namu ke kampung. Orang kampung sibuk masak. Gori langsung diambil, diunduh. Kelapa langsung diunduh. Ikan di kolam langsung diserok. Bikin sambal terasi. Orang kota belum boleh kemana-mana kalau belum makan. Itu kalau ada saudara datang dari Bandar Lampung ke kampung. Coba kalau dibalik, jenengan ke kota, datang ke saudara yang di kota, boro-boro apa katanya? Kapan pulangnya? Masya Allah. Mau berapa lama di sini? Karena ngapa orang kota kebanyakan ngutang. Rumah nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, kerudung nyicil, semua serba cicilan. Silaturahim Bapak Ibu, cara-cara di kampung ini bagus sekali. Makanya masyarakat bahagia adalah masyarakat yang saling mengunjungi satu sama lainnya. Dan yang terakhir sekarang, kalau ingin bahagia, berbaktilah kepada orang tua. Karena ridho fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
Walam yashkur liwalidayhi, tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam tuqbal lahu syukruhu, maka tidak akan diterima syukurnya. Wa antalidal amata rabbataha, kita sedang hidup di akhir zaman di mana banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Banyak anak-anak yang abai kepada kedua orang tuanya. Keramat itu bukan gunung kawi, keramat itu bukan kuburan, keramat itu bukan pohon beringin, tapi keramat yang sebenarnya adalah kedua orang tua. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Serah terima. Mana Bu Eninya mana? Langsung dibawa. Di-cut dulu kan? Cut dulu, sambung.